action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Perkenalkan, nama saya Maulidah Habibah dengan NIM 23101162200033 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan beberapa materi mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Wiwi Wahyu Chandra Dewi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Jadi saya akan memaparkan materi pertama, yaitu Penjaga Baru. Pada awalnya, Penjaga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sampai dengan Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Arni Cipane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jabana. Majalah ini menyangkupi ruang gerak yang semakin luas dan lebih banyak memuat tulisan berbau politik. Setelah Kekaisaran Jepang mendudukan Nusantara pada tahun 1942, majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintahan pendudukan Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Penjaga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Selama 9 tahun terbit, Penjaga Baru menerbitkan 10 edisi yang memuat lebih dari 300 butir puisi, 5 buah drama, 3 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan beberapa cerpen. Biarpun sebagian besar karya yang dimuat sudah terlupakan, tema dan gaya tulisan yang menonjol dalam periode 1933 sampai 1942 membuat zaman itu disebut angkatan Penjaga Baru dalam periodisasi sastra Indonesia. Lalu, judul Penjaga Baru yang dapat diartikan sebagai penulis baru. Namun, istilah Penjaga Baru setelah penerapan IED pada tahun 1972 ditulis pujangga mempunyai konotasi lain. Istilah bahasa Jawa pujangga yang merupakan asal kata pujangga dengan pelajaran agama. Dalam demikian, judul ini menunjukkan bahwa pendiri majalah mempunyai tujuan yang sangat mulia. Ciri khas karya Penjaga Baru yang pertama, puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah atau berdiksi. Lalu ada persajakan dijadikan sarana kepuisian utama. Alur roman, novel dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Lalu ada angkatan tokoh Penjaga Baru dan karyanya. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jabana dengan karyanya Tak Putus Dirundung Malang, Dian dengan Tak Kunjung Padam. Lalu ada Amir Hamzah, Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Lalu ada Arni Pane, Jiwa Berjiwa dan Belenggu. Lalu ada Sanusi Pane, Madah Kelana dan Sandia Kala, Ning Majapahit. Lalu ada J.E. Tatengkeng, Rindu Dendam dan Hasrat Hati, Laut Sinar dan Gajang, Anak Kecil, Beethoven, Alis Nahon, Katamu Tuhan, Willem Klaus dan sebagainya. Lalu materi yang kedua ada angkatan 1945 atau angkatan 45. Adapun latar belakang dari berdirinya sebuah angkatan 45 yaitu angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan angkatan 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam masa Revolusi Nasional 1945 sampai dengan 1949 dan para penggantinya sesudah revolusi. Lalu, apa itu sastra angkatan 45? Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra Habib Jasir, angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kepada kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya.
Lalu bagaimana sejarah munculnya Angkatan 45? Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang atau pada tahun 1942 sampai dengan 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kuat pada sastra Indonesia. Karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Lalu seperti apa ciri-ciri karya sastra pada masa Angkatan 45? Sastra Angkatan 45 dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik tetapi juga menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antara tokoh. Siapa pelapor Angkatan 45? Habib Yasin, seorang kritikus kesastraan Praman Indonesia yang kemudian mengabari Khairil Anwar sebagai pelapor Angkatan 45. Lalu ada pun tokoh-tokoh yang menandai periode angkatan ini, yaitu Pramudia Ananta Toer, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utuy Tatang Sontani, Balfas, D.E. Tatingkeng, dan Asrul Soni. Bentuk karya sastra Angkatan 45 ada puisi, novel, drama, dan cerpen. Lalu materi yang ketiga ada sastra Angkatan 1966. Nama Angkatan 66 dicetuskan oleh Habib Yasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Adanya protes sosial dan politik dalam sajak-sajak telah menyebabkan Habib Yasin memproklamasikan lahirnya Angkatan 66 melalui sebuah tulisannya dalam majalah Horizon pada tahun 1966. Angkatan ini lahir bersama dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan 1970. Situasi seperti itu memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Banyak karya pada masa itu yang merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injakan martabat manusia. Lalu ada gaya bahasa Angkatan 66, banyak menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikombinasi oleh Jenderal Soeharto. Pada angkatan ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasilias sejati. Adapun ciri sastra Angkatan 66 seperti berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan dan pergerakan, bercorak membela keadilan dan mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Lalu berontak terhadap ketidakadilan. Adapun tokoh-tokoh pada masa sastra Angkatan 66 yaitu ada Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Saini KM, Abdul Hadi WM, dan Budiman S. Hartojo. Lalu materi yang keempat ada sastra Angkatan 80-an. Kelahiran sastra Angkatan 80-an dikenal dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Yang melatar belakangi munculnya sastra 80-an yaitu politik stabilitas, security approach, dan normalisasi kehidupan kampus. Dan
Asas Tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada Roheson dan Basis. IEM sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun juga tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menamparkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskursif, sastra jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlaku. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah, kerlap-kerlip, dan tidak terasa menakutkan. Lalu karakteristik sastra angkatan 80-an yaitu puisinya yang dikenal bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya Emba Ainun Nadjib. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistisisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Lalu karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Lalu bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Lalu terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Lalu mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Lalu didominasi oleh roman percintaan dan novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Tokoh-tokoh angkatan 80-an yaitu Remi Silado, Yudhistira Ardi Nugraha, Norka Mahendra, Senagumingga, Aji Dharma, Pipet Senja, Purnawan Junaidi, Ahmad Pahrawe, Miki Hidayat, Arifin Nurhasbi, Taman Effendi Tarsyid, dan Nur Air Cahaya Khairani, juga Tajudin Nurgani. Lalu ada kualitas sastra angkatan 80-an. Yang pertama, kelebihan karya sastra angkatan ini memiliki wawasan estetik yang luas, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Lalu periode 8 bulan ini karya sastra film juga berkembang pesat dan tumbuh sastra yang beraliran komik. Lalu kekurangannya ada aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Lalu karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi dan tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan serta ketakutan kolektif masyarakat pada masa itu. Lalu materi yang kelima ada sastra Indonesia angkatan 2000 sampai sekarang. Sejarah lahirnya sastra angkatan 2000 dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak soal politik pada masa itu. Sastrawan pada angkatan reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicaranya. Dan pada tahun 2002, Korelayon Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastra angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Peristiwa yang terjadi di masa sastra angkatan 2000-an, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawagi.
Munculnya sastrawan yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda pada masa itu. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ekon-ekon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dan membentuk makna dari sebuah karya sastra. Pada tahun 2005, seperti yang kita ketahui, novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi menjadi novel yang paling laris dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga diangkat ke layar lebar. Tokoh-tokoh sastrawan pada masa sastra angkatan 2000-an ada Ahmad Faudi, ada Andrea Hirata, ada Habibur Rahman El-Shirazi, ada Dewi Lestari, ada Ayu Utami, Raudal Tanjung Banua, dan Terelie. Karakteristik karya sastra pada angkatan 2000. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna kontatif atau makna yang mempunyai hubungan dan ikatan. Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dari kecenderungan ke puisi konkret. Materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, melainkan juga budaya dan etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis Ahmadun Yosi Herpanda yang sajak-sajaknya keagamaan mencerminkan nuansa religius yang khusyuk, seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Lalu kritik sosial yang muncul lebih keras, penggunaan estetika baru, munculnya sastra internet, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, karya cenderung vulgar, puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret, penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Adapun karya sastra populer pada masa angkatan 2000-an yang sudah kita ketahui seperti Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, serial Supernova karya Dewi Lestari, dan Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Materi yang ke-6 ada peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama ada berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbitan ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Commissie voor de Uitlandse School in Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dalam huruf Latin. Lalu ada kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pemerintahan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Lalu ada muncul istilah angkatan 66 yang lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalela pada komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melakukan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Lalu ada manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh kelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal.
Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Lalu ada majalah Pujaga Baru. Angkatan Pujaga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal dengan sastra intelektual, nasionalistik, dan elastis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran bangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Lalu ada materi yang terakhir, fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Dalam fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer bisa diartikan sebagai salah satu bentuk genre yang berbeda. Genre pada karya sastra ada 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Perbedaan tersebut bisa didasari dari perbedaan fisik pada karya sastra itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, tidak ada artinya. Karya dan penulis sastra koran pada masa itu yaitu ada Beni Arnas yang bukunya berjudul Jatuh dari Cinta yang terbit pada tahun 2011. Karya Yeti Aka yaitu Satu Hari Bukan di Hari Tunggu yang publis pada tahun 2011. Lalu ada karya dari Agusri Danardana yang berjudul Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-model Apresiasi yang terbit pada tahun 2013. Materi yang kedua ada sastra perempuan. Dalam sastra perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya kebudayaan patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Sastra adalah salah satu contohnya. Beberapa sastrawan perempuan, yaitu ada Ayu Tami. Beliau dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama beliau yang ditulis adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya tersebut, Ayu Tami menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Lalu yang kedua ada Dwi Lestari. Supernova adalah novel beliau pertama. Dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains, hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Lalu yang ketiga ada Jenar Maesa Ayu. Salah satu ciri beliau, karya beliau adalah temanya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertama beliau adalah cerpen Lintah pada 2002. Lalu materi yang ketiga ada sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Sastra ini sering disebut karya pop.
Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih dibaca, dipahami, karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu saja. Contoh karya sastra populer di Indonesia yaitu Siti Nurbaya oleh Marah Rusli yang terbit pada tahun 1922. Lalu roman Tenggelamnya Kapal Thunderwick oleh Hamka yang terbit pada tahun 1938. Lalu novel Laskar Pelangi oleh Hendra Hirata yang terbit pada 2005. Puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono, dan novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman yang sama terbit pada tahun 2005. Sekian materi sejarah sastra yang saya jelaskan. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go